Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita masuk ke area yang sangat personal tapi sering bikin bingung ya. Betul, soal nilai-nilai hidup dan gimana caranya kita benar-benar kenal sama diri sendiri. Nah, sumber kita kali ini bab 3 dari buku Designing the Mind. Ya, bab ini ngajak kita nengok ke dalam diri, ke tempat yang kita pikir udah kita kenal baik. Tapi ternyata penuh jebakan pikiran gitu ya. Pernah nggak sih Anda merasa udah dapat sesuatu yang banget diinginkan, tapi kok rasa senangnya nggak seperti yang dibayangkan? Atau malah bingung, sebenarnya apa sih yang penting buat saya di tengah semua tuntutan dan keinginan ini? Nah, itu dia. Pertanyaan mendasar yang jawabannya seringkali, gimana ya, nggak lurus-lurus aja. Betul sekali. Oke, misi kita hari ini membongkar kenapa sih tahu apa yang kita mau itu nggak segampang kedengarannya. Dan gimana caranya kita bisa ngacak ke diri sendiri dengan lebih jernih dan jujur buat nemuin nilai-nilai inti kita. Siap untuk penjelajahan ini. Mari kita mulai. Mari, kita bedah dulu ilusi pertama. Kita sering banget salah tebak soal apa yang bikin kita bahagia. Kita mulai dari gagasan yang agak mengejutkan ini ya. Kata Abraham Maslow, tahu apa yang kita inginkan itu, pencapaian psikologis yang langka dan sulit. Kok bisa gitu? Ternyata, kemampuan kita meramal perasaan di masa depan. Psikologi nyebutnya effective forecasting, itu payah banget. Payah gimana maksudnya? Salah satu biang keroknya adalah impact bias. Ini istilah dari Daniel Gilbert. Kita cenderung melebih-lebihkan seberapa heboh dan seberapa lama emosi kita bakal bertahan akibat suatu kejadian, gitu loh. Oh gitu. Kayak mikir kalau menang lotre bakal bahagia seumur hidup gitu ya? Atau kalau dipecat bakal sedih terus-terusan? Persis. Kenyataannya, dampaknya nggak se-ekstrim itu. Dan hebatnya, kita tuh punya semacam sistem imun psikologis yang bantu kita adaptasi. Sistem imun psikologis. Iya, ini satu wawasan penting. Kita sering meremehkan ketangguhan mental kita sendiri pas ngadapin hal buruk. Atau sebaliknya, kita pikir senengnya bakal awet banget, padahal ya biasa lagi nanti. Wah, menarik. Ini jadi keinget perumpamaan Tiongkok kuno dari Alan Watts soal petani yang kudanya hilang. Oh, yang itu ya? Gimana ceritanya? Tetangganya bilang, wah sial banget. Petaninya cuma jawab, mungkin. Besoknya kuda itu balik bawa 7 kuda liar. Tetangganya girang, wah untung banget. Petaninya tetap, mungkin. Terus? Terus anaknya patah kaki pas coba naik kuda liar. Tetangga, lagi-lagi, kasihan sekali. Petaninya masih mungkin. Pas ada wajib militer, anaknya ditolak karena patah kaki. Tetangga heboh, beruntung banget ya. Petaninya yang gitu lagi, mungkin. Perumpamaan itu cantik banget ya, menggambarkan betapa rumitnya akibat sebuah peristiwa dan betapa, cupetnya pandangan kita. Iya kan? Kayak kita cuma lihat satu sisi aja. Nah, keterbatasan pandangan ini menurut Gilbert juga dipengaruhi beberapa hal lain. Pertama, realism. Kita percaya banget kalau apa yang ada di kepala kita itu cerminan akurat dunia nyata. Padahal, pikiran kita penuh bias dan rekaan. Contohnya gimana tuh? Misalnya milih kuliah antara Jogja atau Bandung. Mungkin kita cuma kebayang suasana kota pelajar yang asik di Jogja, tapi lupa mikirin faktor krusial lain kayak kesempatan karir setelah lulus atau jarak dari keluarga. Iya. Kita kejebak sama gambaran yang paling nempel di kepala ya, yang paling gampang dibayangin. Itu dia. Terus ada presentism. Suasana hati kita saat ini ngaruh banget ke cara kita melihat masa lalu dan masa depan. Oh, ini sering banget nih. Iya kan? Kalau lagi kenyang banget abis makan nasi padang, susah ngebayangin rasa lapar lagi. Kalau lagi happy, rasanya nggak mungkin bisa sedih lagi. Begitu juga sebaliknya. Makanya, mutusin sesuatu pas lagi emosional banget, itu sering nggak bijak. Bener juga ya. Kadang nyesel pas udah adem. Terus yang terakhir tadi apa? Rationalization, atau mekanisme pertahanan psikologis kita. Kita sering nggak sadar betapa jagonya kita beradaptasi sama situasi sulit. Maksudnya gimana tuh? Ada studi terkenal. Setahun setelah kejadian, tingkat kepuasan hidup pemenang lotre sama penderita paraplegia lumpuh itu ternyata hampir sama. Serius? Kok bisa? Intuisi kita pasti bilang beda jauh kan? Ini karena kita pinter banget cari sisi positif atau menormalkan keadaan buruk begitu kita udah di dalamnya. Kita merasionalisasi keadaan. Wow, jadi intinya kita nih payah banget ya menebak hasil, memahami kerumitannya, dan bahkan menebak reaksi emosi kita sendiri nanti.
pantesan aja kita sering merasa, kok gini doang ya setelah ngejar sesuatu mati-matian? Iya, bener banget. Buat Anda yang lagi dengerin, coba deh ingat-ingat. Pernah nggak yakin banget sesuatu bakal bikin super happy atau super sedih, ternyata B aja, biasa aja gitu. Pengalaman kayak gitu umum banget. Dan itu bisa jadi, titik tolak bagus buat mulai mempertanyakan asumsi kita soal apa sih yang beneran kita mau dan apa yang bikin bahagia. Nah, kalau prediksi kita soal masa depan aja sering meleset, gimana caranya biar lebih jago memahami diri sendiri saat ini? Nah, ini tantangan berikutnya. Ternyata introspeksi atau melihat ke dalam diri itu juga nggak gampang. Kata peneliti Tasya Yuris kita seringnya nyamber kesimpulan pertama yang muncul soal perasaan atau pikiran kita tanpa diuji lebih dalam. Betul sekali. Introspeksi yang efektif itu butuh objektivitas. Mirip kayak, ya ilmuwan nguji hipotesis, kita perlu menantang cerita-cerita simpel yang kita buat tentang diri kita. Contohnya? Misalnya, aku marah karena dia telat. Benarkah sesimpel itu? Atau ada lapisan lain? Mungkin rasa nggak dihargai, atau cemas karena rencana jadi berantakan. Iya juga ya. Seringnya kita berhenti di alasan pertama. Nah, Eurich menyarankan kita lebih banyak pakai pertanyaan apa ketimbang mengapa. Oh, jadi daripada nanya, kenapa sih aku kesel gini? Mending tanya, apa ya yang aku rasain di badan sekarang? Atau pikiran apa aja sih yang muncul pas rasa kesel ini datang? Gitu. Diri ya? Iya sih, jadi kayak ngamatin aja dulu gitu ya. Betul. Ini bantu kita ambil sedikit jarak dari riuhnya pengalaman batin kita. Menariknya, latihan meditasi juga terbukti meningkatkan akurasi introspeksi. Kenapa tuh meditasi bisa bantu? Karena meditasi melatih kita jadi pengamat yang objektif buat pikiran dan perasaan yang datang dan pergi, tanpa langsung hanyut atau bereaksi berlebihan. Oke. Selain meditasi, ada metode praktis lain nggak buat ngaca lebih dalam ini? Kayak alat bantu gitu. Ada satu metode yang cukup unik, namanya focusing, dikembangkan oleh Eugene Gendlin. Ini pendekatannya agak beda karena sangat menekankan koneksi pikiran dengan sensasi tubuh atau kebijaksanaan tubuh. Wah, kebijaksanaan tubuh gimana tuh caranya? Intinya begini. Pertama, coba tenangkan pikiran dulu. Bisa sambil jalan santai atau duduk diam, biarkan pikiran lalu lalang tanpa diarahin. Oke, relax dulu. Terus? Kedua, kalau sudah agak tenang, ajukan pertanyaan mendasar ke diri sendiri. Misalnya, gimana sih hidupku berjalan sekarang? Atau, apa ya hal yang paling penting buatku saat ini? Tapi, jangan langsung dijawab pakai logika. Terus gimana dong? Nunggu wangsit dari badan gitu? Semacam itu. Langkah ketiga, perhatikan felt sense yang muncul. Ini kayak rasa samar, sensasi fisik di tubuh yang nyambung sama masalah atau topik yang lagi dipikirin. Felt sense, contohnya kayak apa? Bisa rasa sesak di dada, nggak enak di perut, tegang di pundak. Sesuatu yang belum jelas, tapi terasa ada. Kayak ada sesuatu di situ. Oke, jadi kita mencoba merasakan sensasi fisik yang terkait sama pertanyaan tadi ya. Terus? Keempat, coba cari pegangan buat rasa itu. Bisa satu kata, frasa singkat, atau gambaran. Misalnya, menggantung, keruh, berat, terjepit. Cari terus sampai ada yang terasa klik atau pas banget sama sensasi di tubuh itu. Jadi ngasih nama atau label buat rasa nggak enak tadi ya? Bukan cuma nama, tapi lebih ke pegangan yang terasa pas. Kelima, setelah ketemu pegangannya, coba tanyakan ke diri sendiri. Apa sih dari situasi ini yang bikin kata gambaran keruh ini terasa pas banget? Biarkan jawabannya muncul dari rasa itu sendiri, bukan dari analisis kepala. Wah, ini kayak mencoba memahami bahasa tubuh yang lebih halus ya, lebih dalam dari sekedar mikir. Bisa dibilang begitu. Keenam, tetaplah bersama felt sense dan pegangannya itu sejenak. Rasakan resonansinya. Nanti seringkali akan muncul semacam pergeseran kecil, rasa lega, atau momen aha. Aha, momen pencerahan gitu. Itulah tanda ada pemahaman baru yang muncul dari level yang lebih dalam. Ketujuh, proses ini bisa diulang buat area lain. Kualitas apa yang Anda kagumi di orang lain, aspek hidup mana yang terasa timpang, apa aspirasi terdalam Anda. Dan penting, catat temuannya. Dicatat ya. Kenapa penting? Menulis itu bantu mengkristalkan wawasan yang didapat.
biar nggak lupa dan bisa dilihat lagi nanti. Oke, jadi bukan cuma mikir, tapi juga merasakan jawabannya ya. Tadi disebut sambil jalan santai. Nietzsche juga bilang kan, pikiran-pikiran hebat lahir sambil berjalan. Iya, gerak fisik ringan memang bisa bantu. Metode ini kayak menggabungkan gerak fisik sama penjelajahan batin. Ngomong-ngomong soal penjelajahan batin, sumber kita juga ninggung pentingnya berani melihat sisi gelap diri, seperti kata Carl Jung, biar kita lebih utuh. Betul, nggak perlu takut sendirian sama pikiran kita, bahkan yang nggak enak sekalipun. Itu bagian dari diri juga. Dan selagi introspeksi, penting juga waspada sama self-limiting beliefs. Nah, ini juga jebakan. Keyakinan yang membatasi diri. Yakin kalau Anda bukan tipe orang kreatif, nggak bakat bisnis, atau susah berubah. Padahal belum tentu kan? Keyakinan kayak gini seringkali hasil dari introspeksi yang dangkal atau kesimpulan prematur. Padahal, melihat diri sebagai sosok yang bisa terus belajar dan tumbuh itu krusial banget. Bener banget. Buat Anda yang lagi nyimak, seberapa sering sih Anda beneran duduk bareng perasaan yang gak jelas tanpa buru-buru ngasih label atau penjelasan? Atau langsung cari pelarian. Nah, mungkin metode focusing ini, atau minimal mencoba merasakan rasa di tubuh pas lagi galau, bisa jadi eksperimen menarik ya. Eksperimen kecil yang potensial bawa wawasan besar tentang diri. Cobain aja. Oke, jadi prediksi kita soal bahagia itu lemah, introspeksi juga penuh tantangan. Terus gimana soal nilai-nilai hidup? Apa sih yang sebenarnya penting buat kita? Nah, masuk ke inti nih. Maslow ngomong soal adanya inti batin biologis yang nuntun kita. Kayak biji jati yang emang kodratnya tumbuh jadi pohon jati. Tapi katanya inti ini lemah, gampang ketutup sama kebiasaan dan tekanan budaya. Nah, ini poin krusial banget. Sebagian besar nilai yang kita anut itu sebetulnya bukan hasil pilihan sadar kita. Itu ya warisan. Warisan maksudnya? Dari keluarga, budaya, media, teman. Kita belajar dari meniru waktu kecil. Kita adopsi aja apa yang dianggap baik atau benar sama lingkungan kita tumbuh. Oh iya ya, kayak waktu kecil pakai baju yang udah disiapin orang tua aja ya, nggak pakai milih atau mikir cocok apa nggak, nurut aja. Analogi yang pas banget. Meskipun di usia remaja kita mulai punya kapasitas buat mempertanyakan nilai-nilai itu, nggak semua orang beneran melakukan audit kritis secara mendalam. Audit kritis? Iya, ngecek beneran. Seringnya, kita cuma pindah dari satu set baju warisan, nilai keluarga misalnya, ke set baju lain, nilai geng, ideologi populer, tanpa benar-benar ngecek bahannya apa, jahitannya gimana, pas nggak di badan kita. Wah, ini jadi ingat kata Sokrates, hidup yang tak teruji tak layak dijalani. Tepat. Filsafat sendiri kan artinya cinta kebijaksanaan. Dan awalnya memang fokusnya ke pertanyaan, gimana sih cara menjalani hidup yang baik, yang bermakna, yang sesuai sama nilai-nilai otentik kita. Jadi biar bisa bilang ini nilai kita harus diuji dulu ya? Persis. Supaya kita bisa benar-benar bilang, ini nilai gue. Perlu proses membongkar baju-baju warisan tadi, kita perlu uji pakai ketajaman kritis. Sumber kita pakai metafora bola penghancur filosofis. Bola hancur, serem amat. Haha, iya. Maksudnya, kita perlu hantam keyakinan-keyakinan kita, lihat mana yang hancur berkeping-keping, mana yang tetap kokoh setelah diguncang. Nilai yang otentik, itu yang tahan banting sama pengujian ini. Kedengarannya proses yang nggak gampang ya, bahkan mungkin bikin nggak nyaman. Mengoyahkan fondasi yang selama ini kita pegang. Emang nggak selalu nyaman, tapi perlu. Coba deh, Anda yang lagi dengerin, pikirin satu aja, keyakinan inti yang Anda pegang erat. Mungkin soal sukses itu harus kaya raya, atau soal hubungan ideal itu harus selalu romantis, atau soal A itu pasti salah dan B itu pasti benar. Coba telusuri deh. Dari mana sebenarnya keyakinan itu datang? Udah pernah diuji belum, melampaui alasan-alasan permukaannya, beneran dari Anda, atau cuma katanya? Pertanyaan reflektif yang penting banget dalam perjalanan menemukan nilai sejati. Jangan takut buat nanya itu ke diri sendiri. Terus gimana langkah praktisnya buat menggali dan mengolah nilai-nilai ini? Tantangannya lagi, kita juga bisa nipu diri sendiri soal nilai kita kan? Wah, iya banget. Self-deception itu nyata. Ada contoh menarik di sumber kita soal Albert Speer, arsiteknya Nazi. Dia cerita gimana di masa Reich ketiga, penipuan diri itu kayak berlipat ganda di ruangan penuh cermin distorsi. Apa yang dianggap normal sama lingkungan jadi dominan banget sampai nutupin suara hati. Contoh yang serem tapi penting. Ini bikin kita mikir ya, jangan-jangan ada kenormalan di zaman kita sekarang yang sebenarnya bermasalah, tapi kita ikutin aja karena diterima secara sosial.
Bisa jadi ya. Konformitas itu bahaya. Sumber kita ngingetin mayoritas orang di Kolosium Roma yang nonton Gladiator, mayoritas warga Jerman yang dukung Nazi, mayoritas pemilik budak di Amerika dulu, itu kaum konformis. Ikut arus aja, nggak pakai mikir ulang. Jadi tekanan sosial bisa bikin kita pakai nilai-nilai palsu yang nutupi nilai asli kita yang lebih dalam, gitu. Bisa banget. Dan penting juga diingat, nilai itu nggak cuma soal moralitas, baik buruk ke orang lain, tapi juga soal apresiasi kita pada keindahan, pencarian kebenaran, orisinalitas, keinginan buat ahli di suatu bidang, dan lain-lain. Oh, jadi luas ya cakupannya. Betul. Nah, intuisi kita soal nilai-nilai ini sering muncul pas kita ngerasa kagum sama seseorang, atau sebaliknya, ngerasa terusik sama tindakan atau karya orang lain, ada getaran gitu. Aha. Jadi metodenya adalah mencoba memetakan getaran-getaran intuisi ini secara lebih sistematis. Nggak cuma dirasain sambil lalu. Bikin daftar orang yang Anda kagumi. Bisa orang dekat, tokoh sejarah, karakter fiksi, siapa aja. Nggak harus sempurna orangnya kan? Nggak harus. Fokus ke hal spesifik yang dikagumi. Kedua, tulis secara spesifik tindakan nyata atau kecenderungan apa yang Anda kagumi. Hindari label umum kayak dia baik hati. Contohnya gimana tuh yang spesifik? Lebih spesifik misal, caranya dia tetap tenang dan cari solusi pas lagi genting banget, atau kemampuannya bikin orang merasa didengarkan, atau keberaniannya ngomongin hal benar meskipun nggak populer. Oke. Jadi fokus ke perilaku konkretnya ya, bukan sifat abstraknya. Betul. Ketiga, kumpulin contoh-contoh yang mirip. Mungkin dari orang yang beda-beda, tapi intinya sama. Terus kasih judul buat tiap kelompok nilai ini. Mungkin ada kelompok integritas di masa sulit, ekspresi diri otentik, kepedulian mendalam, dan seterusnya. Jadi dikelompokin gitu ya, biar kelihatan polanya. Iya. Keempat, coba rumuskan nilai-nilai ini jadi semacam pernyataan misi pribadi atau frasa kunci yang gue banget, yang resonan sama Anda. Mengkristalkannya jadi semacam prinsip panduan hidup gitu ya, pegangan. Yap. Kelima, yang penting nih, gabungkan proses intuitif ini dengan bola penghancur filosofis tadi. Pisahkan mana yang cuma dogma warisan, mana yang beneran getaran otentik dari dalam diri Anda. Disaring lagi. Diuji lagi ya. Betul. Keenam, peta nilai ini nggak statis loh. Perlu diupdate berkala, mungkin beberapa tahun sekali, seiring pengalaman dan pemahaman Anda berkembang. Hidup kan dinamis. Masuk akal. Terus konsep diri ideal atau ideal self itu gimana nyambungnya sama peta nilai ini? Nah, sistem nilai yang sudah Anda petakan dan uji tadi, bisa Anda personifikasikan sebagai diri ideal Anda. Ini semacam representasi gabungan dari nilai-nilai tertinggi Anda dan kualitas-kualitas yang paling Anda kagumi dan ingin wujudkan. Jadi kayak role model internal gitu? Bisa dibilang gitu. Diri ideal ini jadi kayak bintang penuntun dalam perjalanan merancang bangun jiwa Anda. Istilah kerennya psychitecture atau desain pikiran. Psychitecture, oke. Jadi tujuannya bukan jadi sempurna kayak diri ideal itu, tapi pakai dia sebagai kompas arah ya, buat nunjukin jalan? Tepat sekali. Tujuannya adalah secara sadar berusaha memperkecil jarak antara diri Anda yang sekarang, diri aktual, dengan diri ideal itu. Berarti harus kenal diri yang sekarang juga dong? Tentu. Ini juga butuh pemahaman yang jujur soal diri aktual Anda sekarang. Kekuatan, kelemahan, pola kebiasaan Anda. Tanpa kenal diri aktual, diri ideal cuma jadi angan-angan, nggak membumi. Wah, ini kayaknya perjalanan seumur hidup ya, bukan proyek sekali kelar terus udah. Banget. Proses yang berkelanjutan. Pertanyaan buat Anda yang menyimak. Siapa sih orang yang beneran Anda kagumi? Dan apa persisnya sifat atau tindakan mereka yang bikin kagum itu? Coba deh didaftar, mungkin nggak sih dengan memetakan kekaguman ini, nilai inti Anda jadi lebih jelas ketimbang cuma coba nyebutin nilai-nilai secara abstrak kayak kejujuran, kebaikan. Latihan yang sangat mungkin membawa kejutan dan kejernihan. Dicoba aja nggak ada ruginya kok. Kita di bab 3 Designing the Mind hari ini. Pertama, tahu apa yang kita mau, itu susah karena kita sering salah prediksi akibat jebakan kayak impact bias, realism, presentism, dan rationalization. Prediksi kita soal perasaan masa depan itu lemah banget ternyata. Kedua, introspeksi atau ngaca ke diri sendiri, biar efektif butuh metode yang lebih objektif dan mendalam. Nggak cuma nyamber kesimpulan pertama. Ya, perlu lebih dari sekedar, kayaknya gini deh.
Metode kayak focusing yang nyambungin pikiran sama rasa di tubuh bisa bantu banget. Ketiga, nilai-nilai yang kita pegang seringnya cuma warisan, bukan pilihan sadar. Perlu diuji kritis ala Socrates buat nemuin mana yang beneran otentik punya kita. Betul, dibongkar dan diuji. Jangan diterima gitu aja. Dan terakhir, memetakan intuisi nilai kita lewat pengamatan spesifik ke orang yang kita kagumi bisa bantu kita definisikan diri ideal sebagai kompas pribadi buat tumbuh dan ambil keputusan. Sebagai bintang penuntun lah istilahnya. Wah, ini semua kedengerannya kayak PR batin yang lumayan ya. Butuh effort. Yang penting diingat, ini bukan soal cari jawaban instan atau formula pasti, tapi soal kemauan untuk terlibat dalam proses penemuan diri, perancangan pikiran, dan penyesuaian nilai yang terus-menerus. Jadi prosesnya yang penting ya. Memahami diri dan nilai itu perjalanan, bukan tujuan akhir yang bisa dicapai terus selesai. Nikmati aja prosesnya. Oke, sebagai penutup, satu pertanyaan buat Anda renungkan. Apa sih satu asumsi besar yang Anda pegang soal apa yang bakal bikin Anda puas atau bahagia? Mungkin soal karir idaman, tipe pasangan tertentu, pencapaian materi, yang sebenarnya belum pernah Anda uji lewat kacamata nilai-nilai inti Anda sendiri, lepas dari apa kata orang atau tuntutan sosial. Pertanyaan bagus tuh. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi kalau Anda berani mengujinya? Beneran nanya ke diri sendiri, ini beneran gue banget atau cuma ikut-ikutan? Sebuah pertanyaan yang bisa jadi kunci pembuka ke pemahaman diri yang lebih otentik. Siapa tahu jawabannya mengejutkan. Terima kasih sudah bergabung dalam penjelajahan mendalam kali ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya.